Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Minun Sangan. Saya dari kelas B, jurusan SI Sistem Informasi Strata 1. Oke, langsung saja. Kata pengantar. Segala puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya makalah yang berjudul Manajemen Rantai Pasok. Saya menyadari bahwa makalah ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun dan pembatas sangat saya butuhkan untuk penyempurnaan makalah ini. Saya berharap semoga makalah ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman untuk para pembaca. Bahkan saya berharap lebih jauh lagi agar makalah ini bisa berguna bagi pembaca. Ini daftar isinya. Ada kata pengantar terisi bab 1 pendahuluan, latar belakang. A. Latar belakang. B. Rumus masalah. C. Tujuan pembahasan. Ada bab 2 nya, itu analisis contoh perusahaan, dan ada bab 3 nya itu penutup, saran, dan daftar pustaka. Oke, bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Supply chain management adalah sebuah pendekatan untuk integritas yang efisien antara pemasok, pabrik, pusat distribusi, wholesaler atau pengecer, dan konsumen akhir, di mana produk yang diproduksi dan distribusikan dalam jumlah yang tepat, lokasi yang tepat, dan waktu yang tepat dalam rangka meminimalkan sistem biaya dan meningkatkan tingkat kepuasan pelayanan. Dalam konsep supply chain, pemasok merupakan salah satu bagian supply chain yang sangat penting dan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup suatu pabrik. Pabrik sebagai sistem yang menjalankan kegiatan produksi pastilah membutuhkan bahan baku yang tentunya didatangkan dari pemasok. Apabila pemasok kurang bertanggung jawab dan respon terhadap pemenuhan permintaan, maka akan menimbulkan masalah, antara lain terjadi stock out dan lamanya lead time. Oleh karena itu, perusahaan yang memiliki banyak alternatif pemasok harus selektif dalam memilih dan mengevaluasi pemasok. Untuk mendapatkan pemasok yang selektif, diperlukan evaluasi terhadap pemasok yang baik dan objektif. B. Rumusan masalah. Yang pertama, mencari tahu kelebihan dan kekurangan dari perusahaan. 2. Mencari tahu pengalaman dalam menggunakan perusahaan. Ketiga, menganalisis perusahaan. C. Pembahasan. 1. Dapat menilai kelebihan dan kekurangan dalam suatu perusahaan. 2. Dapat mengetahui pengalaman dalam menggunakan perusahaan. 3. Dapat menganalisis perusahaan. Bab 2 pembahasan. A. Analisis contoh perusahaan. Ya, perusahaan yang pertama saya analisis adalah perusahaan Nike. Latar belakang. Berbasis dari nama The United berarti kemenangan, Nike didirikan tahun 1964 ketika atlet sekaligus pengusaha Oregon bernama Phil Knight menggagas impor sepatu lari dari Jepang untuk bersaing dengan merek Jerman seperti Adidas dan Puma yang kemudian mendominasi pasar Amerika Serikat. Keuntungannya adalah bahwa sepatu Jepang lebih murah karena tenaga kerja lebih murah di Jepang. Dimulai menjual sepatu keliling dan tujuan di stadion atletik, di mana penjualan secara pelan tapi meningkat secara dramatis. Pada tahun 1970-an, Nike dan perusahaan yang berkembangnya melihat awal revolusi jogging dan mulai memasarkan produk untuk pelari non-profesional juga. Ia lantas segera membuka pasar yang lebih luas dan mengubah image sepatu lari menjadi sepatu fashion dan menarik semua orang dari anak-anak sampai dewasa memakainya. Pada 1979, Nike telah menguasai setengah pasar di Amerika Serikat dengan pendapatan mencapai 149 juta dolar. Pada pertengahan tahun 1990-an, posisi perusahaan tampaknya tak tergoyahkan, namun secara mendadak muncul serangan dari pihak saingannya itu Reebok. Pada tahun 1990, Nike kembali memimpin perusahaan terutama karena pengenalan dari sepatu Air Jordan yang didukung dan dipromosikan oleh bintang basket Michael Jordan.
Hal ini Nike mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar dalam sepatu olahraga dan merupakan pemain penting dalam pakaian dan aksesoris olahraga. Majalah Fortune melaporkan penjualan sebesar 3,70 juta dolar pada tahun 1994 dan laba 299 juta dolar pada tahun 1995, sekitar 60% dari penjualan perusahaan di Amerika Serikat, sekitar 30% di Eropa dan 5% di Asia. Etos perusahaan Nike adalah melibatkan dedikasi yang kuat untuk olahraga dan kebugaran. Staf di kantor pusat perusahaan Nike kampus dunia pada Beaverton, Oregon, diharapkan menghabiskan beberapa jam setiap hari di GM. Mereka dijelaskan oleh direktur Nike sebagai athletic outdoor let's do it together types. Perusahaan ini dilihat dalam kata-kata Owi sebagai young American and high-tech, devoting a lot of the attention to research and development. Untuk selanjutnya, pengembangan produk. Nike memiliki target pasar yang sangat luas, menargetkan produknya yang dapat dinikmati untuk semua kelas ekonomi, baik kelas menengah, kelas atas, bahkan hingga kelas yang terendah. Nike memiliki pola selektif segmen, yaitu dengan memilih segmen pasar yang benar-benar potensial. Nike memiliki berbagai variasi kendaraan yang sesuai dengan kemampuan konsumen. Strategi ini dilakukan karena melihat daya beli pembeli yang cukup tinggi setiap tingkatan ekonomi, sehingga perusahaan berani mengambil keputusan untuk menyediakan kendaraan dengan berbagai macam variasi. Nike memulai sebuah konsep baru untuk menyediakan pelanggan dengan produk dan inovatif. Sebagai contoh, panjang dan lebar masing-masing sepatu disesuaikan dengan kaki pelanggan. Selain itu, pelanggan dapat memilih dari berbagai macam pilihan desain seperti warna dan border. Ini menyediakan pelanggan dengan dimensi baru, fleksibilitas. Sepatu buatan tangan selalu dipasang ke kaki pelanggan. Layanan baru Nike juga sesuai dengan sepatu untuk kaki pelanggan, serta menghasilkan sepatu di fasilitas produk massal. Oleh karena itu, harga sebuah sepatu Nike secara signifikan lebih rendah dari sepatu buatan tangan. Selanjutnya adalah pengadaan. Pertama, pemasok benang. Kedua, pemasok karet. Yang ketiga, pemasok kain. Yang keempat, pemasok busa. Perencanaan pengendalian. Model pabrik Nike harus memberikan standar yang jelas dan pedoman untuk bagaimana setiap kategori keputusan harus dilakukan. Kategori keputusan dalam strategi operasi digunakan untuk memberikan bimbingan tentang bidang utama seperti fasilitas, kapasitas, proses teknologi, integrasi vertikal, manajemen mutu, organisasi, dan perencanaan dan pengendalian sistem. Tujuannya adalah untuk membuat model kertas atau sebagai lawan komputer berdasarkan model virtual seperti yang dijelaskan dalam, untuk mendapatkan keuntungan dari skala ekonomi tanpa kehilangan fokus pelanggan. Pabrik model menetapkan frame untuk bagaimana pabrik dan sistem manufaktur harus dirancang pada dua tingkat, mikro dan makro pabrik. Sebab mikro pabrik adalah produksi didefinisikan dengan baik, proses melibatkan tata letak, bahan produk, dan volume organisasi dan struktur pemasok, pengiriman dan atau distribusi. Salah satu strategi bisnis mereka untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan mendompleng nama besar brand-brand lainnya. Mungkin lebih tepatnya bukan mendompleng tapi berkolaborasi. Misalnya bekerja sama dengan pesta olahraga terbesar di dunia, yaitu Olimpiade. Pada tahun Olimpiade 1996, Nike membantu memproduksi sepatu emas untuk hadiah atlet dari lari dalam ajang tersebut. Di Olimpiade Rio 2016, Nike juga turut mensponsori banyak tim dan atlet untuk mengenakan produk mereka. Inilah strategi mereka yang untuk meraup banyak pembeli. Bayangkan saja, mereka banyak orang dari seluruh dunia yang menonton Olimpiade. Itulah 6 strategi bisnis yang dilakukan Nike. Cuma modal 16 jutaan, kini mereka sudah masuk ke dalam deretan brand olahraga paling bernilai di dunia, dan pengiriman produknya melalui kapal dan pesawat.
Inilah gambar rantai pasok dari perusahaan Nike tersebut. Strategi berantai pasok perusahaan Nike. Pertama, Nike menawarkan produk dengan kualitas premium namun harga terjangkau sehingga customer memperoleh keuntungan dibandingkan membeli produk dengan kualitas sama dengan harga yang lebih mahal. Yang kedua, target pasar yang difokuskan Nike dari kalangan atlet dan artis. Yang ketiga, desain Nike yang tidak habis dimakan zaman. Nike mendesain produk mereka dengan desain klasik dan modern sehingga cocok dipakai oleh siapapun dan kapan saja. Nike memiliki standar untuk produknya, yaitu standar kualitas, teknologi, dan inovasi terbaik. Nike berusaha mempertahankan ciri klasik dan otentik pada produknya. Nike menggunakan strategi untuk menjadi market leader dengan memenangkan posisi dalam berkompetisi dengan kompetitornya. Yang kedua, perusahaan distro. Latar belakang. Sebelum kita memulai usaha yang lagi gila-gilanya di berbagai kota ini, setidaknya kita mengetahui latar belakang berkembangnya distro di Indonesia dan mengetahui unsur-unsur apa sajakah yang diperlukan dalam membangun usaha ini. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa keunggulan desain dan kualitas produk merupakan unsur utama yang sangat menentukan daya saing suatu produk manufaktur di era perdagangan global dewasa ini. Tanpa dikuasainya kedua unsur itu, maka dapat dipastikan suatu produk manufaktur akan sulit bersaing di pasar, baik di pasar domestik maupun di pasar internasional. Bahkan sangat mungkin tidak terjadi produk tersebut akan benar-benar tersingkir dari arena persaingan pasar. Keunggulan, kreativitas, dan inovasi di bidang desain dan kualitas produk sangat dimungkinkan karena kebanyakan para pengusaha muda itu umumnya memiliki latar belakang pendidikan bidang seni dan desain. Kreativitas merupakan suatu topik yang relevan tidak hanya bagi wirausaha yang baru memulai, tetapi juga bagi bisnis dan kegiatan bisnis pada umumnya. Konsep usaha yang dijalankan adalah pakaian jadi, baju kaos, jaket, celana, topi, sepatu, tas sompet, dan ikat pinggang. Justru dengan menggunakan kreativitas dan inovasi desain produk itulah kalangan pebisnis distro dapat meraih nilai tambah yang cukup tinggi dengan memperoleh harga di atas harga jual rata-rata produk sejenis yang dipasarkan di departemen store atau outlet pakaian lainnya. Namun konsumen sendiri merasa puas dengan produk distro karena memiliki desain dan merek yang eksklusif. Bahkan dengan keeksklusifannya, desain-desain pakaian yang dihasilkan distro banyak sedikit kini sudah menjadi trendsetter dalam dunia fashion di tanah air. Selanjutnya, pengembangan produk dari usaha ini dapat menambahkan beberapa barang yang tidak dimiliki pesaing lain sehingga dapat memberikan nilai lebih di mata para konsumen sehingga jangkauan pasar semakin luas dan tingkat loyalitas konsumen pun setiap harinya kian meningkat. Pengadaan: 1 bahan kardet, 2 bahan cotton beb, yang ketiga bahan high-gauge, keempat bahan polyester, yang kelima bahan tereng cotton, keenam bahan viscose cotton. Perencanaan dan pengendalian. Dengan semakin berkembangnya dan semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang berhubungan dengan kebutuhan fashion, maka kami berinisiatif untuk membuka suatu usaha distro yang up to date untuk mengerti akan kebutuhan masyarakat. Usaha distro Full Stop mempunyai slogan Will and for We. Usaha distro ini terdiri atas keinginan kami yang memiliki hobi dan kegemaran yang sama dalam bidang kewirausahaan. Kami mendirikan sebuah usaha distro yang dinamakan Full Store yang berdiri di Kota Pati, kota yang sedang dalam melaksanakan pembangunan dan dengan tingkat kesejahteraan warganya yang cukup tinggi serta kesadaran akan berpakaian menarik di setiap warga kotanya. All Store didirikan untuk melepori para kaum muda di Pati agar dapat mendirikan sebuah usaha yang menarik dan memiliki sebuah prinsip sehingga dapat berguna dalam perkembangan negara maupun di Pati. Pengiriman atau distribusi. Pengiriman produk melalui kapal dan pesawat. Distribusi yang dilakukan perusahaan kami yaitu distribusi intensif, diusahakan sebanyak
mungkin agar dapat menjual produk sebanyak-banyaknya dan lebih mendekati konsumen sehingga lebih mudah dalam penjualannya dan menghasilkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Inilah gambar rantai pasok dari perusahaan distro tersebut. Strategi rantai pasok perusahaan distro: menjaga popularitas merek bisnis distro yang semakin mendunia, distro di era milenium sampai sekarang. Yang ketiga, perusahaan Coca-Cola. Latar belakang: hampir seluruh lapisan masyarakat yang di dunia pernah mengkonsumsi minuman bersoda, minuman ringan atau soft drink. Berbagai produk minuman berkarbonasi telah diproduksi dan dipasarkan di seluruh belahan dunia ini. Sebut saja produk-produk seperti Pepsi, Coca-Cola, Sprite, Fanta, 7up, INW Root Beer, Sunkist, Dry Ginger Ale, Dr. Pepper, dan sebagainya. Mereka adalah produk-produk global yang meramaikan peta persaingan dunia untuk kategori minuman ringan atau soft drink sejak lama. Dengan berbagai strategi pemasaran yang dijalankan oleh masing-masing perusahaan, produk-produk tersebut hingga saat ini mampu bertahan menghadapi persaingan harga distribusi maupun hadirnya produk-produk baru dengan promosi yang gencar, serta rela mengeluarkan biaya besar untuk mendanai promosinya demi mendapatkan posisi pasar. Akan tetapi, dominasi pasar minuman berkarbonasi di Indonesia sejak puluhan tahun yang lalu telah dikuasai oleh produk global dengan nama besar yaitu Coca-Cola. Data Top Brand Index 2013 untuk kategori minuman bersoda Coca-Cola telah berhasil menjadi market leader dengan market share yaitu sebesar 32,9%. Pada posisi kedua ditempati oleh Fanta dengan market share sebanyak 31,5%, sedangkan Sprite sebanyak 19,3%. Di Indonesia, menurut Asosiasi Industri Minuman Ringan atau ASRIM, pada tahun 2011, pangsa pasar minuman bersoda dan pemanis mencapai 3,8%, sedangkan untuk minuman air mineral dalam kemasan dan teh siap saji jauh lebih tinggi, yaitu 84% dan 89% pasar minuman ringan di Indonesia pada tahun 2013. Diprediksikan tumbuh 10% sampai 11% dibanding tahun 2012. Kenaikan tersebut ditopang oleh volume konsumsi sebagai perbandingan. Di Thailand, presentasi konsumsi masyarakatnya mencapai 30-40%, sementara Indonesia hanya 4%, yang disukai oleh produk-produk Coca-Cola dengan market share sebanyak 96%. Pengembangan produk: mengembangkan varian-varian minuman baru supaya menarik pelanggan baru dan memberi opsi kepada konsumen yang menginginkan rasa baru. 2. Memberikan minuman soft drink yang syarat dan akan kesehatan, menghilangkan isu kalau minuman bersoda tidak baik bagi kesehatan. 3. Meskipun sudah menjadi market leader, PT Coca-Cola harus tetap memberikan inovasi-inovasi yang bagus supaya tidak kehilangan pangsa pasarnya. Pengadaan: 1. Pemasok gula, 2. Pemasok air, 3. Pemasok kaca, 4. Pemasok aluminium. Perencanaan dan pengendalian: saat ini pangsa pasar Coca-Cola di Indonesia sebanyak 40% dari seluruh pangsa sparkling, teh, dan jus Coca-Cola. Amati penargetan pertumbuhan penjualan tersebut. Setelah mengamati pertumbuhan konsumen minuman ringan yang semakin meningkat, pertumbuhan volume konsumen kelas menengah diperkirakan naik 9% per tahun. Saat ini jumlah konsumen Coca-Cola kelas menengah mencapai 131 juta. Untuk mendukung target itu, Coca-Cola amati berencana meningkatkan investasi di Indonesia sebesar 100 juta per tahun selama 3 tahun. Investasi tersebut untuk meningkatkan kapasitas produksi pabrik Indonesia. Menurut Terry, saat ini Coca-Cola amati memiliki 8 pabrik yang terdiri dari 31 lini produksi. Pabrik mampu memproduksi sebanyak 1 miliar liter per tahun. Utilisi baru mencapai 75% dengan penambahan investasi ini, lini produksi Coca-Cola amati akan ditingkatkan hingga 30%. Presiden Direktur Coca-Cola Amatil Indonesia, Peter Kelly, menambahkan sekitar 50% total investasi akan dialokasikan untuk pabrik di Pulau Jawa. Untuk pengiriman dan distribusinya melalui kapal dan pesawat.
Inilah gambar dari rantai pasok perusahaan Coca-Cola tersebut. Strategi dari perusahaan Coca-Cola: pertama, menjaga merek bisnis Coca-Cola. Kedua, era bisnis Coca-Cola bersama Robert Woodruff. Ketiga, lahirnya versi sehat Coca-Cola, Diet Coke. Yang keempat, Coca-Cola yang semakin mendunia melalui dunia olahraga. Yang kelima, Coca-Cola di era milenium sampai sekarang. Yang keempat, perusahaan Adidas. Latar belakang: Adidas juga dikenal dengan Adidas adalah sebuah perusahaan sepatu Jerman. Perusahaan ini dinamakan atas pendirinya Adolf atau Adi Dassler yang mulai memproduksi sebagai sepatu pada tahun 1920-an di Herzogenaurach dengan Nürnberg. Rancangan baju dan sepatu perusahaan ini biasanya termasuk 3 strip paralel dengan warna yang sama dan motif yang sama dengan untuk sebagai logo resmi Adidas. Adidas adalah perusahaan pakaian olahraga terbesar di Eropa dan kedua terbesar di dunia setelah Nike. Rudolf Dassler, adik Adi, mendirikan perusahaan saingan Puma pada Agustus 2005. Adidas mengakui rivalnya Reebok dalam upaya memperketat persaingan dengan Nike selama 68 tahun lamanya. Grup Adidas telah menjadi bagian dari dunia olahraga di segala bidangnya dengan menawarkan sepatu, pakaian, serta beragam aksesoris pelengkap olahraga yang bernilai seni pada setiap produknya. Sekarang grup Adidas telah mengglobalisasi dan menguasai di bidang industri produk olahraga dan menawarkan portofolio yang begitu luas dari segi produk di seluruh dunia. Strategi grup Adidas sangatlah simpel: memperkuat brand secara terus-menerus dengan mengimprovisasi posisi kompetitif serta keuangan mereka. Aktivitas perusahaan dan lebih dari 150 cabangnya dipantau langsung oleh pemimpin grup di Herzogenaurach, Jerman. Tertinggal 31 Desember 2009, grup Adidas tercatat mempekerjakan sebanyak 38.982 orang selama setahun penuh. Pengembangan produk: Adidas memiliki target pasar yang sangat luas, menargetkan produknya dapat dinikmati untuk semua kelas ekonomi, baik kelas menengah, kelas atas, bahkan hingga kelas yang terendah. Adidas memiliki pola selektif yang segmen, yaitu dengan memilih segmen pasar yang benar-benar potensial. Adidas memiliki berbagai variasi kendaraan yang sesuai dengan kemampuan konsumen. Strategi ini dilakukan karena melihat daya beli pembeli yang cukup tinggi setiap peningkatan ekonomi, sehingga perusahaan berani mengambil keputusan untuk menyediakan kendaraan dengan berbagai macam variasi. Adidas memulai sebuah konsep baru untuk menyediakan pelanggan dengan produk baru dan inovatif. Sebagai contoh, panjang dan lebar masing-masing sepatu disesuaikan dengan kaki pelanggan. Selain itu, pelanggan dapat memilih dari berbagai macam pilihan desain seperti warna dan bordir. Ini menyediakan pelanggan dengan dimensi baru, fleksibilitas. Sepatu buatan tangan selalu dipasang ke kaki pelanggan. Lain baru Adidas juga sesuai dengan produksi massal. Oleh karena itu, harga sebuah sepatu Adidas secara signifikan lebih rendah dari sepatu buatan tangan. Pengadaan: Adidas memulai konsep baru untuk menyediakan pelanggan dengan produk baru dan inovatif. Sebagai contoh, panjang dan lebar masing-masing sepatu disesuaikan dengan kaki pelanggan. Selain itu, pelanggan dapat memilih dari berbagai macam pilihan seperti warna dan bordir. Ini menyediakan pelanggan dengan dimensi baru, fleksibilitas. Sepatu buatan tangan selalu dipasang kaki pelanggan. Layanan baru Adidas juga sesuai dengan sepatu untuk kaki pelanggan serta menghasilkan sepatu di fasilitas produksi massal. Oleh karena itu, harga sebuah sepatu Adidas secara signifikan lebih rendah dari sepatu buatan tangan. Perencanaan dan pengendalian: model pabrik Adidas harus memberikan standar yang jelas dan pedoman untuk bagaimana setiap kategori keputusan harus dilakukan. Kategori keputusan dalam strategi operasi digunakan untuk memberikan bimbingan tentang bidang utama seperti fasilitas, kapasitas, proses teknologi, integrasi vertikal, manajemen mutu, organisasi, dan perancangan yang
dan pengendalian sistem. Tujuannya adalah untuk membuat model kertas atau sebagai lawan komputer berdasarkan model virtual seperti yang dijelaskan dalam, untuk mendapatkan keuntungan dari skala ekonomi tanpa kehilangan fokus pelanggan. Pabrik model menetapkan frame untuk bagaimana pabrik dan sistem manufaktur harus dirancang pada 2 tingkat, mikro dan makro pabrik. Sebuah mikro pabrik adalah produksi didefinisikan dengan baik proses melibatkan tata letak, baran produk, dan volume, organisasi dan struktur pemasok, pengiriman distribusi. Adidas melakukan beberapa strategi promosi cukup berpengaruh terhadap pemasaran produknya, yaitu dengan sponsor utama kejuaraan sepak bola, Piala Dunia, serta Piala Eropa, dan pengiriman produknya melalui kapal dan pesawat. Nah, gambar dari rantai pasok perusahaan Adidas tersebut. Strategi rantai pasok perusahaan Adidas. Adidas menawarkan produk dengan kualitas premium namun harga terjangkau sehingga customer memperoleh keuntungan dibandingkan membeli produk dengan kualitas sama dengan harga yang lebih mahal. B. Target pasar yang difokuskan Adidas dari kalangan atlet dan aktris. C. Desain Adidas yang tidak habis dimakan zaman. Adidas mendesain produk-produk mereka dengan desain klasik sehingga cocok dipakai oleh siapapun dan kapan saja. D. Adidas memiliki standar untuk produknya, yaitu standar kualitas, teknologi, dan inovasi terbaik. Adidas berusaha mempertahankan ciri klasik dan autentik pada produknya. Adidas menggunakan strategi untuk menjadi market leader dengan memenangkan posisi dalam berkompetisi dan kompetitornya. Yang kelima, perusahaan biskuit kaleng. Latar belakang, seperti yang telah kita ketahui bersama, negara Indonesia memiliki banyak sumber daya alam yang sangat kaya dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah harus diimbangi dengan pengolahannya. Oleh karena itu, tidak heran jika Indonesia memiliki beragam perusahaan di mana dalam setiap perusahaan memiliki daya saing yang cukup berpengaruh satu dengan yang lainnya. Salah satu contoh perusahaan kue yaitu Kongguan Biscuit Factory Indonesia adalah perusahaan berskala nasional yang bergerak di bidang industri makanan, khususnya produk biskuit, wafer, dan wafer stick. Berdiri sejak tahun 1970, sudah lebih dari 4 dekade, Kongguan telah menjadi pemimpin pasar dalam industri ini. Produk-produk yang telah dihasilkan selalu diminati pasar dalam negeri atau bahkan tidak sudah menjadi sebuah keharusan menyantap biskuit Kongguan. Seperti diketahui, Kongguan Red Assorted atau lebih dikenal dengan nama Kongguan Merah sudah lama menjadi sebuah tradisi bagi masyarakat Indonesia sebagai makanan atau oleh-oleh khas Lebaran yang harus ada untuk disajikan kepada para saudara dan kerabat di hari raya. Saat ini Kongguan bukanlah salah satunya perusahaan yang bergerak dalam industri biskuit. Seiring dengan berkembangnya zaman, tumbuh perusahaan-perusahaan sejenis yang bermain di industri yang sama. Berkat usaha dan kerja keras Kongguan, hingga kini tetap menjadi merek pilihan utama masyarakat Indonesia saat membeli produk biskuit. Dengan mengutamakan inovasi-inovasi baru dalam menciptakan produk-produk yang enak dan tentunya sesuai dengan selera masyarakat Indonesia, Kongguan Malkis Abon merupakan salah satu produk inovasi Kongguan yang menjadikan biskuit Malkis lebih bervariasi, bukan hanya bertaburan gula yang pada umumnya sering ditemukan pada biskuit Malkis, tapi kini ditaburi dengan berbagai macam taburan yang unik untuk menggoda selera seperti abon sapi, abon ayam, dan bahkan rumput laut. Mesin-mesin yang modern, sistem pengemasan secara robotik, serta bahan yang berkualitas menjadi kunci utama untuk menghasilkan produk yang bermutu tinggi dan dapat menghasilkan produk-produk yang lebih higienis dikarenakan proses produksi hingga pengemasan terintegrasi sehingga meminimalisir sebuah sentuhan tangan manusia pada produk jadi. Selanjutnya adalah pengen produk, menambahkan varian-varian rasa biskuit baru supaya menarik pelanggan baru dan memberi opsi kepada konsumen yang menginginkan rasa baru. Pengadaan: 1. Pemasok gula, 2. Pemasok susu bubuk, yang 3. Pemasok terigu, yang 4. Pemasok mentega.
Yang kelima, pemasok garam. Yang keenam adalah pemasok mesena. Yang ketujuh, pemasok kaleng. Yang kedelapan, pemasok telur. Perencanaan dan pengendalian. Pertama, perancangan dan pengendalian bagian ini bertugas untuk menciptakan koordinasi taktis maupun operasional sehingga kegiatan produksi, pengadaan material maupun pengiriman produk bisa dilakukan dengan efisien dan tepat waktu. Kedua, perencanaan dan pengendalian koordinasi yang dilakukan tidak hanya di internal tapi dalam supply chain, misal menentukan berapa banyak produk akan diproduksi, informasi tentang data penjualan terakhir di tingkat retail, serta berapa banyak stok produk yang masih mereka miliki adalah penting bagi pabrik. Ketiga, perancangan dan pengendalian bahkan retail dan perusahaan saling koordinasi untuk menentukan rencana produksi jangka menengah atau pendek atau PNG, Sarale Kamar Warner Lambek. Untuk pengiriman dan distribusinya, pengiriman produknya melalui kapal dan pesawat. Inilah gambaran terpasuk dari perusahaan biskuit kaleng tersebut. Ya, untuk strategi rantai pasok perusahaan biskuit kaleng. Pertama, biskuit kaleng menawarkan produk dengan kualitas bagus namun harga terjangkau sehingga customer memperoleh keuntungan dibandingkan membeli produk dengan kualitas sama dengan harga yang lebih murah. Target pasar yang difokuskan biskuit kaleng adalah hypermart dan Alfamart. Yang keenam, perusahaan mie instan. Latar belakang, mie adalah makanan alternatif pengganti beras yang banyak dikonsumsi masyarakat. Mie menjadi populer di kalangan masyarakat karena harganya murah dan cara pengolahan sekaligus penyajiannya sederhana. Mie banyak mengandung karbohidrat yang banyak menyumbang energi pada tubuh sehingga mie dapat dijadikan sebagai makanan pengganti nasi. Penggunaan mie di Indonesia sebagai bahan baku pembuatan soto mie di Kota Bogor, tape goreng di Jawa Barat, dan mie telur di Palembang, mie juhi di Betawi, mie goreng, mie pangsit, mie ayam, dan ifumi. Astawan 2008, kegemaran masyarakat mengkonsumsi mie semakin lama semakin meningkat. Menurut Munarso dan Haryanto, pada tahun 2012, konsumsi mie instan meningkat sekitar 25% per tahun pada awal tahun 2000-an. Angka ini diperkirakan terus meningkat sekitar 15% per tahun. Hal itu dapat menjadi perkembangan peluang bisnis sehingga perlu peningkatan rasa dan kualitas. Bahan baku pembuatan mie adalah tepung terigu sehingga hal ini menambah jumlah impor tepung terigu. Penggunaan tepung terigu terus mengalami peningkatan hingga tahun 2011 impor tepung terigu mencapai 638,48 ton di tahun 2012. Peningkatan impor tepung terigu dapat mengancam ketahanan pangan sehingga diperlukan alternatif bahan dasar pembuatan mie yang berbasis bahan lokal. Pengembangan produk melalui strategi pemasaran yang kreatif dan inovatif, Indofood CBP telah dapat mempertahankan dan bahkan memperkuat merek-mereknya. Tidak hanya Indomie yang telah menjadi merek ikonik di Indonesia, merek-merek seperti Saremi, Supermi, dan Pupmi pun juga menjadi merek-merek favorit masyarakat Indonesia sejak lama. Melalui strategi pemasaran yang kreatif dan inovatif, Indofood CBP telah dapat mempertahankan dan bahkan memperkuat merek-mereknya. Tidak hanya Indomie yang telah menjadi merek ikonik di Indonesia, merek-merek seperti Saremi, Supermi, dan Pupmi pun juga adalah merek-merek favorit masyarakat Indonesia. Sejak lama melengkapi pertumbuhan pasar mie instan domestik dan internasional Indofood. CBP berkomitmen penuh untuk terus mengembangkan divisi mie instan. Divisi operasi internasional adalah lainan ekspor produksi Indofood bermerek yang mencakup kegiatan penjualan dan pemasaran ke pasar internasional. Indofood mengekspor produknya lebih dari 60 negara. Untuk pengadaannya, A. Tepung terigu, B. Tepung tapioka, C. Air, D. Alkali. Perencanaan dan pengendalian. Sistem pemilihan penerimaan bahan baku pada divisi noodle ICBP melibatkan beberapa pihak yang saling berkepentingan menurut fungsinya dalam perusahaan, yaitu Departemen ASP,
PPIC, processing atau pembelian, warehouse atau gudang, PDQC, dan finance accounting. Keenam bagian ini memang peranan penting dalam pengenalan bahan baku, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga produksi dapat berlangsung karena ketersediaan bahan baku tersebut. Sebelum masuk ke gudang, bagian penerimaan barang di gudang akan mengontrol jumlah yang diterima berdasarkan pesanan atau purchase order, dan selanjutnya Departemen Quality Control akan mengambil contoh untuk memeriksa mutu yang telah ditetapkan. Perhitungan jumlah bahan baku, tetapi terigu dan tepung tapioka akan disesuaikan dengan standar yang telah ditetapkan oleh Divisi Nodal ICBP. Tepung tapioka mempunyai berat 50 kg per sak, dan perusahaan telah memperhitungkan rendemen sehingga berat per sak 49,85 kg. Sedangkan pengiriman dan distribusi, pengaruh biaya promosi dan biaya distribusi terhadap penjualan pada PT Indofood Sukses Mal Tbk dalam barang pemasaran dikenal dengan produk harga promosi dan distribusi yang tujuannya untuk meningkatkan penjualan. Promosi adalah kegiatan pemasaran yang sangat penting bagi perusahaan untuk memperkenalkan produknya kepada konsumen. Sedangkan distribusi merupakan proses pendistribusian produk dan jasa yang sesuai dengan terorganisir sehingga terjadi keefektifan penjualan. Saluran distribusi dipakai oleh semua perusahaan untuk memproduksi barang yang baik, namun banyak pula yang gagal memenuhi target pasarnya. Keadaan ini disebabkan oleh kebijakan distribusi yang kurang tepat, sehingga barang yang dihasilkan kurang laku di pasar dan menyebabkan banyak konsumen merasa kurang puas. Dengan demikian, saluran distribusi memiliki peran penting bagi kelangsungan hidup dan tumbuh perusahaan, dan proses pengirimannya tentu memakai transportasi laut, darat, dan udara. Inilah gambar rantai pasok dari perusahaan mie instan tersebut. Strateginya, ICBP memiliki orientasi pasar di mana produksi yang dilakukan oleh perusahaan disesuaikan dengan permintaan pasar. Perusahaan selalu berusaha memenuhi kebutuhan konsumen baik dalam kuantitas maupun kualitas produk. Oleh karena itu, perusahaan selalu mengembangkan inovasi untuk guna memenuhi kepuasan pelanggan, khususnya selera konsumen. Produk yang dihasilkan PT Indofood CBP Sukses Makmur Terbaik Divisi mie instan terdiri dari dua kelompok besar, yaitu 1. Bag noodle, yaitu mie instan dalam kemasan bungkus, dan 2. Mie telur, yaitu mie yang dalam proses pembuatannya tidak digoreng melainkan dikeringkan. Pada strategi pemasaran dan pendistribusian hingga ke tangan konsumen, ICBP memiliki strategi dalam menghadapi persaingan di pasar. ICBP menerapkan strategi mastering the present, preempting the future. Strategi ini antara lain fokus kepada organic growth, memanfaatkan competitive advantage melalui skill, scope, spend, and spend slant. Selain itu akan menjalankan program cost efficiency and cost cutting. Di samping itu telah melakukan segmentasi pada konsumennya dengan memperkenalkan produk-produk dengan higher price dan higher margin. Sedangkan dalam proses pendistribusian, ICBP melakukan proses yang kompleks, yakni A. Manufaktur ke konsumen, B. Manufaktur ke pedang eceran, lanjut lagi konsumen, C. Manufaktur ke pedang besar, ke pedang eceran, dan ke konsumen, dan D. Manufaktur ke agen ke pedang besar ke pedang eceran, dan pedang eceran ke konsumen. ICBP mempunyai 63 perusahaan termasuk anak sahabatnya dengan jaringan distribusinya meliputi lebih dari 350 depot dengan jumlah karyawan tetap sampai dengan 31 Desember 2006 sebanyak 49,367 karyawan tetap dan 1.200 kendaraan operasional. 3. Penutup. Saran: menyadari bahwa penulis jauh dari kata sempurna. Kedepannya penulis akan lebih fokus dan detail dalam menjelaskan tentang analisis perusahaan di atas dengan sumber-sumber yang telah banyak
yang lebih banyak yang tertentu dapat dipertanggungjawabkan. Ini merupakan daftar pustaka dari sumber-sumber yang saya dapat dari beberapa perusahaan tersebut. Terima kasih. Oke.